Marah itu bikin kita sehat apa bikin kita sakit? Sakit jiwa jelas. Jelas. Orang marah itu sakit jiwa. Iyalah. Kita semua kan sakit-sakit jiwa kan sih ya. Marah itu bikin sehat atau bikin sakit? Bukan kita doang yang sakit, orang di samping kita juga jadi sakit. Orang mau ketawa juga lihat kita marah kagak enak jadinya. Ya, iya. Bukan cuma doang kita yang sakit, kita ngajak orang semua sakit jadinya. Ya, jadi kalau marah itu bikin sehat atau bikin sakit, ya jelas ya bikin sakit. Kita sakit jiwa, kalau kita marah kita agak sakit jiwa sebenarnya. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, itulah saya bilang tadi. Karena awija, karena kebodohan itu. Kalau orang bodoh biasanya mudah marah, gampang tersinggung. Walaupun diomongin baik, wah udah kebakar. Kalau orang bodoh. Tapi kalau orang bijak, mau dimaki-maki, mau dibakar orang, nggak akan kebakar. Ini bedanya awija dengan wija. Bedanya dengan moha dengan panya. Ya, sekarang kita cari akar dulu. Kenapa kita marah? Marah bisa muncul karena mata melihat objek yang tidak kita inginkan, betul ya? Marah bisa muncul karena kuping mendengar suara yang tidak kita inginkan, betul ya? Marah bisa muncul karena hidung membawa aroma yang kita nggak suka. Bisa ya? Ya mungkin marahnya nggak sebesar kalau kita dengar-dengar kata-kata orang yang maki-maki kita, beda kali ya. Kalau cuma bau sampah mah nggak marah kali ya. Tapi ada orang bisa marah lu sih, bisa marah ya, karena orangnya gampang kebakar katanya. Marah bisa muncul karena lidah kita mencicipi rasa yang kita nggak suka. Ada suami nggak tahu diri, bininya udah masak capek-capek, pas dia makan nggak suka marah, ada nggak? Suami siapa tuh? Jangan ketawa lu, ketahuan lakinya. Ada orang begitu sih, ada begitu. Ada orang marah karena sensi, bukan kulitnya, sorry ya. Kulit mah pasti sensi lah kalau belum mati mah. Iya. Ada orang karena sensi, ketika tubuhnya, kulitnya mendapatkan sentuhan yang dia nggak mau, dia bisa marah loh. Kesenggol orang sedikit, ya dia bisa marah, betul ya? Iya. Yang bikin marah fisik Anda atau batin Anda. Jadi mata mah nggak salah kali ya. Kuping nggak salah kali ya. Ya, iya kali. Mau nggak punya mata? Mau nggak punya mata? Kalau nggak punya mata kan minimal marahnya berkurang tuh, sumber dari satu. Terus kalau nggak mau lagi, kuping budekin. 2. Sumber kemarahan tertutup 2. Terus kalau nggak mau lagi, nggak punya hidung. Ya nggak mungkin, mati. Iya. Jadi marah itu ada sebabnya, sebabnya adalah awija. Tapi dalam keseharian nanti awija itu nanti banyak efeknya panjang. Dari kemarahan dari kontak pasa itu. Pasa pacaya wedana. Karena diawali oleh awija, dari wedana muncullah tanha. Tanha itu apa ya artinya ya? Tanha apa ya artinya ya? Nafsa itu tahu nafsu keinginan rendah. Marah-marah itu bikin Anda jadi manusia rendah. Betul nggak? Ada nggak orang marah-marah di mana maskarain orang? Ada. Yang nama saranya ya bodoh. Minta ampun, agak domelin. Ada. Iya. Marah-marah itu bikin Anda jadi manusia rendah. Marah-marah itu secara nggak langsung Anda sedang ada di neraka. Ya. Bagaimana Bante agar kita nggak marah? Aduh susah. Ya. Jadi kalau menurut saya marah itu memang awalnya karena awija, karena ketidaktahuan. Ya. Karena orangnya bodoh, ya hidupnya dengan moha, akhirnya apapun yang dia terima dia tanggapinya negatif terus, nggak ada positifnya. Ya. Bahkan yang baik pun kalau orangnya pikiran negatif jadi jelek. Apalagi kuping yang tipis kupingnya, ya udahlah. Jadi marah harus Anda tahu dari mana marah muncul, dari mata. Kan orang bilang dari mata turun ke hati, benar ya? Iya kok ada kok dari mata turun ke hati. Nggak selalu cinta loh kok. Marah juga bisa di sini kan kok ya? Bisa. Ya dari mata turun ke hati, dari kuping turun ke hati, ya dari hidung turun ke hati, bisa. Semuanya dari sini, ada di sini, ya.
kontak, pasa, percaya, wedana. Nah, sekarang mereka kan bertanya, sebenarnya kalau kita udah belajar Dhamma, ya, sebenarnya marah itu bukan karena yang kita lihat, bukan karena yang kita dengar. Salah siapa kalau kita marah? Salah yang kita lihat atau salah yang ngelihat? Wah, udah pintar kalau begitu. Iya, lumayan tuh. Ya. Kalau kita marah nih, salah yang kita dengar apa salah yang nggak dengar? Salah yang mendengar. Jadi kalau kita marah sebenarnya sumbernya di mana sih? Benar ya? Benar. Apa di depan pantai doang ngomongnya? Ya kalau kita marah ini sumbernya di mana sih sebenarnya? Ya mungkin ya kita bisa bilang ya karena dia sih Bante. Kalau dia nggak begitu masa gak marah begitu kan ya? Iya betul ya. Ya emang nggak salah juga sih, nggak salah juga. Tapi kalau orang waras mah harusnya jangan marah kali ya. Ya sekarang saya berusaha bagaimana nggak marah walaupun seharusnya marah. Bisa nggak tuh? Harusnya kita marah tapi nggak marah bisa nggak? Kalau gampang mau orang jadi Bante semua. Iya, udah nggak usah ke wihara sih kalau gampang mah. Iya, semua selesai di rumah, beres ya. Bisa, bisa. Bagaimana kita, kalau saya bilang seni memadamkan api. Ya, pernah dengar nggak? Barusan Bante ngomong itu tadi. Iya, kalau ada api, saya siram, Ci. Ya, tungkrup sama karung basah. Kita semua, kalau Anda pernah baca Adita Pariyaya Sutta belum? Adita Pariyaya Sutta itu khotbah Buddha yang ketiga setelah Dhammacakkappavattana Sutta, terus ada Anatalakkhana Sutta, yang ini Adita Pariyaya Sutta. Pernah baca belum? Kalau belum bukunya ambil kita baca dulu, nanti baru kita bahas. Adita Pariyaya Sutta itu khotbah tentang api. Ya, intinya begini. Buddha bilang kita semua sedang terbakar. Adita raga gina, adita dosa gina, adita moha gina. Kita terbakar oleh nafsu keinginan yang tidak pernah padam. Ya, adita raga gina. Raga itu nafsu. Ya, entah itu nafsu makan, entah itu nafsu ya karena mata ingin melihat bentuk yang indah, kuping pengen mendengar suara yang enak merdu-merdu. Pokoknya intinya kesenangan indria. Kita semua terbakar, ya. Nggak pernah bisa memadamkan keinginan, itu satu. Tapi yang kita bahas ini sekarang yang kedua, adita dosa gina. Kita semua terbakar oleh kemarahan yang kita kembangkan sendiri. Dosa gina. Adita moha gina. Kita terbakar karena memang kebodohan kita sendiri. Bukan keadaan yang membuat kita terbakar, tapi kita yang memang membakar diri kita sendiri. Ya. Kenapa bisa bilang begitu Bante? Orang mungkin jahat sama kita cuma hitungan menit. Betul ya? Marahnya bisa sehari nggak? Bisa seminggu? Bisa sebulan? Bisa sampai mati? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Nah, itu yang disebut kita terbakar oleh kebodohan kita sendiri, moha. Kenapa manusia sedang membakar? Ya maaf ya. Kenapa manusia senang membakar dirinya? Iya, emang karena bodoh ya. Maaf ya kok ya, sekarang kita lacak dari mana kita berasal. Ya, karena kalau kita tahu dari mana kita berasal, nanti kita akan tahu ini orang dari mana, ini orang dari mana, ini orang dari mana. Kita bisa tahu sih. Nggak perlu jadi dukun. Ya, nggak perlu meditasi di goa, di gunung nyari ilham biar baca-baca pikiran orang. Oh, nggak perlu. Ya, kita lihat aja ini orang di keseharian. Ya. Nanti kita tahu, ini orang setan kayaknya. Iya, ini orang kayak binatang nih. Iya. Kenapa? Karena kita bisa tahu, karena manusia memancarkan isi hatinya. Ya, lewat apa dia memancarkan isi hatinya? Kadang-kadang lewat pikirannya. Hati-hati loh, saya bisa baca pikiran Anda loh. Tapi nggak bisa lah, banyak begini susah. Ya, kita baca yang ini benar lagi susah. Baru dibaca, sama dia ditukar lagi, sama dia, wah bingung Bante. Bante nggak bisa baca apa-apa. Baca buku bisa. Ya. Tapi karena banyak mempelajari tentang batin manusia, ya karena banyak mempelajari tentang abhidhamma, ya, hanya
Ya, tanpa maksud ingin mengetahui mereka sih. Tapi akhirnya mereka kasih tahu siapa mereka. Asik ya sih ya. Ternyata jadi orang pintar nggak perlu pintar. Ya, nanti orang kasih tahu siapa dia. Ah, pertanyaan saya ulang lagi. Kenapa kita suka membakar diri kita sendiri? Kalau orang suka membakar dirinya sendiri, orang suka membakar-bakar orang lain, orang itu biasa terbakar. Di mana dia terbakar? Dari alam mana dia? Kalau orang suka membakar dirinya sendiri, kalau nggak punya musuh sakau. Kayaknya nggak betah nih. Ya. Siapa lagi yang gua sikut? Nggak betah. Kalau ngelihat orang nggak ada yang susah, kagak betah. Siapa yang bikin gua susah nih? Ya. Pokoknya nyari korban terus, nyari mangsa terus. Jadi dia senang melihat keributan, dia senang melihat permusuhan, dia senang melihat pokoknya yang jelek-jelek dia senang. Ya. Jadi orang itu terbakar. Dan bahasanya orang itu suka membakar orang lain. Dari alam mana dia berasal? Alam neraka. Karena alam neraka itu alam tempat di mana makhluk-makhluk terbakar oleh kebenciannya sendiri, oleh kemarahannya sendiri. Pertanyaan saya, di sini siapa yang suka marah-marah? Kalau di rumah, nggak ada yang ngaku dah. Kalau ditanya begitu, siapa yang ngaku? Nggak Bante, kita udah kewihara semua. ya jarang kalau di sini mah kok. Kalau di rumah kagak tahu. Jadi nggak tahu ya kalau di rumah dia sendiri wajar dia marah-marah ya kok. Di sini pengen tahu marah-marah. Jadi marah itu asalnya dari mana? Watak yang kita bawa, ya itulah nanti bisa membentuk karakter manusia. Ya, jadi kalau orang suka marah-marah, ya besar kemungkinan dia dari alam rendah sih. Sebenarnya sih nggak harus niraja juga sih kok. Kadang-kadang kan ada juga binatang suka berantem kok ya. Ya, nggak susah akur kok binatang kok. Kayak kucing sama anjing gitu. Ya, anjing sama anjing aja ribut ya, aja main kucing ya kok ya. Tapi ada kucing sama anjing bisa akur nggak? Ada kok. Ya. Jadi bisa kita kalau kita sering marah-marah, sebenarnya mah kita harusnya malu kali ya. Kenapa kita marah? Kita harusnya malu karena kita sedang menunjukkan kita ini siapa sih. Ya, kita sedang menunjukkan ke depan orang bahwa kita ini siapa. Jadi harusnya kalau orang sering marah-marah harusnya malu, ya, karena dia sedang menunjukkan dirinya bahwa dia tuh sedang berasal dari alam rendah, sedang berada di alam rendah. Ya, dan orang seperti itu biasanya sih kalau mati ke alam rendah ada biasanya. Ya, jadi marah memang seperti itu. Kalau buat saya marah seperti itu. Dia memang awalnya dari watak yang kita bawa di kehidupan sebelumnya. Masalahnya ketika di kehidupan yang sekarang kita lahir jadi manusia, kita nggak beruntung. Ya, kenapa nggak beruntung? Karena kita nggak kenal Dhamma. Ya, ada orang dari lahir sampai mati bawaannya marah, terus ada nggak? Ada Ci. Sampai mati pun dia masih marah, masih menyimpan dendam, ada nggak? Sampai dia sebelum mati ngomong, gua kalau mati kalau dia datang awas ya, gua nggak mau. Ada nggak? Ada nggak? Nah itu kok yang orang bilang, Bante bilang dari awal sampai mau mati dia awas. Gua kalau mati dia datang awas, gua bakal hidup lagi pokoknya urusan. Ada yang begitu. Jadi dari dia hidup sampai dia marah, sampai dia sakit, sampai dia mati, gua nggak mau ditengok sama dia pokoknya. Kalau dia tengok dia, gua bangun lagi. Wah, bagus kan ya Ci? Jadi sehat kan ya. Ada orang begitu. Itu saya bilang nggak ampun lah orang begitu makanya kok ya susah lah kayaknya. Ya. Bagaimana kita bisa keluar dari amarah? Ya kita harus tahu dulu akarnya marah di mana. Jadi Anda udah tahu belum akarnya marah di mana? Awija kok. Ya, awija itu ada temennya. Sebenarnya awija sih ada 3 macam sebenarnya. Ya, ada diti atau mijaditi ya kok ya. Pengertian salah atau moha, kebodohan batin. Ya, kalau orang nanti hidupnya dengan awija, dengan moha, dengan pandangan salah, yang benar pun jadi salah. Ya. Bahaya sekali orang hidup dengan moha karena dia tidak bisa melihat kebenaran apa adanya, buta, batinnya buta saja. Ya, kalau awija masih mending. Kalau orang awija itu orang punya mata tapi katarak katanya. Iya Ci, kalau dia operasi masih mungkin sembuh nggak katarak?
Orang kalau bodoh masih mungkin nggak pinter kalau mau belajar. Yang agak lumayan sih diti kok, Mica diti. Cuma salah posisi doang. Yang kasihan yang di sana kalau dudukkan loh. Nggak bisa ngeliat Bante sih. Salah posisi. Bante di sini, dia di sana duduk. Bukan, itu contoh doang. Anda posisinya betul, ngadap ke Bante, pas. Jadi ngeliat Bante kan ya. Yang di sana cuma ngeliat gambar Bante doang. Ya, itu perumpamaan tentang cuma salah posisi doang. Jadi nggak bisa melihat kebenaran apa adanya. Kalau nggak geser mah bisa kali ya. Jadi kalau yang di sana mau ngeliat Bante, pindah aja kemari. Iya, cuma pindah tempat doang gitu maksudnya. Nah, begitu. Maksudnya begitu. Nah, kira-kira bisa nggak kita keluar dari kemarahan? Bisa nggak kita yang tadinya orang yang suka marah, emosional, bisa jadi malaikat? Bisa nggak? Gimana caranya? Apa kudu mati dulu? Bisa, bisa. Karena saya sebelum jadi biku, saya juga sama seperti Anda. Saya orang biasa, ya, dan saya di sini ingin bagi-bagi pengalaman saya betapa berharganya hidup ketemu dengan Dhamma. Ya, saya ketemu agama Buddha ketika umur saya baru sudah 30 tahun. 29 tahun sebelumnya hidup saya penuh dengan amarah. Ya, bukan marah sama orang aja, tapi marah sama diri sendiri. Ya, marah sama, ya kalau saya bicara belak-belakan, saya bilang curhat lagi. Ya, kagak sih sebenarnya ini mah masalah kita semua. Sebenarnya mah saya punya masalah, saya sih yakin masalah saya sama Anda nggak jauh beda. Ya, kalau kita di rumah masalahnya pasti di rumah. Kalau kita di tempat kerjaan masalahnya pasti di tempat kerjaan. Kalau kita di jalan masalahnya pasti di jalan. Ya, di mana kita ada, di situ ada masalah ya. Siapa yang bermasalah? Saya dulu orang bermasalah. Ya. Kenapa? Awisya, moha, diti. Ya. Karena nggak ngerti. Selalu nuntut. Ya. Maunya sempurna, maunya perfect, maunya seperti yang saya mau. Kalau beda sedikit, oh nggak bisa. Ya, orang Benteng bilang mangkreng katanya. Ngerti nggak mangkreng? Apa mangkreng itu? Kekeh tapi bodoh, kekeh tapi bodoh. Ya, kekeh tapi bodoh. Ya, kalau saya bilang mungkin keras kepala, auban itu orang susah. Mungkin bahasa gampangnya egois. Ya, orangnya selalu ngerasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, ya, merasa suci sendiri, orang lain salah semua. Ya, enggak benar. Bahkan ketika saya dulu agama Buddha, pas masuk agama Buddha, ya terus terang amarah saya masih yang nggak bisa dikendalikan. Ya, saya orangnya idealis. Mungkin agak sedikit sombong, perfeksionis. Ya, tapi kesiangan. Iya, dulu saya ke wihara nih. Kalau ngelihat orang di wihara, pokoknya kalau nggak benar, saya bisa. Iya, bisa ngomong konsep kasar tuh sih. Bisa. Karena saya nggak betah kalau ngelihat orang itu tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya. Sedangkan ini sendiri belum pada tempatnya. Tapi udah nyuruh orang pada tempatnya. Dulu saya begitu. Ya, kenapa saya marah? Ya, itulah kadang-kadang kemarahan mungkin maksudnya baik, tapi kadang-kadang kalau kitanya marah jadi nggak baik. Ya, kita pengen ngerubah orang, tapi kitanya marah, jadi nggak baik walaupun maksudnya baik. Dulu saya begitu, saya frontal. Ya, saya senang konfrontasi. Apalagi sama orang munafik. Wah, demen saya. Iya, berantem jadi. Yang penting idealis. Kayak pembela kebenaran. Padahal kagak bener. Masa pembela kebenaran ribut gitu kan? Masa pembela kebenaran marah? Masa pembela kebenaran bikin orang marah? Apanya yang benar kalau begitu? Ya. Tapi seiring waktu, ya namanya kita ada di tempat yang sesuai. Itu saya bilang di Manggala Sutta. Tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Dan masalah adalah tempat yang sesuai. Wihara adalah tempat yang sesuai. Tapi dulu, terus terang ketika saya sering ke wihara, saya melihat banyak ketidaksesuaian. Ya, saya terus terang ketika saya belum ke wihara, saya bukan orang benar. Kalau orang benar ngapain ke wihara? Udah benar ya sih ya. Ketika saya dulu belum ke wihara, ya mungkin ya dibilang benar adalah namanya manusia pasti ada benernya gitu kan.
Tapi ya banyak nggak benernya juga. Tapi ketika saya melihat wihara, greget kayaknya. Karena ternyata di wihara banyak yang nggak benar juga. Iya. Dan saya orangnya nggak bertahan gitu, nggak bertahan. Kalau diam aja nggak betah gitu. Apalagi nggak beres gitu kan. Ya mungkin karena saya emang dari awal suka rapi-rapi. Kalau lihat berantakan begini nggak benar sih, nggak demen saya mah tuh. Iya, nggak ini nggak berantakan, ini bagus. Oke. Nggak, ini mah cuma contoh. Ini rapi. Jadi kalau lihat berantakan tuh apapun saya nggak demen ya. Pokoknya saya pengen rapi. Sama ngelihat orang berantakan pun nggak benar. Tapi karena dulu masih bodoh, ya masih belum ngerti, belum punya ilmu, tapi udah pengen ngeberesin semuanya. Konyol ya. Ya udah jadi pahlawan kesiangan dah. Ribut mulu sama orang. Sampai jadi biku pun saya masih suka marah. Acan saya bisa saya lawan. Durhaka saya. Iya. Iya benar. Waktu saya jadi biku, saya masih bisa marah kok. Ya karena namanya orang baru ya Cia. Api kan kalau api unggun mah dimatiin nggak bisa cepat-cepat mati ya Cia. Kecuali lilin, tiup, mati. Kalau saya dulu berarti api unggun, bantai dulu gede Ci apinya. Ya, jadi nggak bisa langsung padam. Nggak bisa langsung padam. Tapi lama-lama ya karena latihan, belajar, latihan, diskusi. Ya lama-lama bisa ya ternyata ya, nggak marah kayak dulu lagi gitu. Oh bisa ya. Jadi berubah pelan. Yang sekarang kalau mau malah malu kok deh malah. Masalahnya udah ada handphone. Takutnya lagi marah sama orang di videoin sih. Mati dah kita dah. Hancur dah reputasi. Capek-capek ngebangun image. Cuma sekedap doang mati dah. Bantai body marah-marah. Itu buktinya ada. Wah mati. Jadi sekarang kalau udah mau marah kayaknya nggak mungkin malu dah. Ya masih sih marah, tapi nggak kayak api dulu. Marah berkobar-kobar sampai ngebakar orang. Iya. Enggak lah. Iya. Malu. Ya dari mana malu itu muncul? Dari mana malu itu muncul? Jadi intinya kalau orang marah nggak tahu malu. Iyalah. Intinya orang marah kan nggak tahu malu itu. Akhirika anutapa. Ya. Kalau orang marah, dari mana malu itu muncul? Sampai kita nggak marah lagi. Kalau kita latihan, pelan, nanti batin kita pasti tambah dewasa. Kenapa kita nggak tahu malu? Karena batin kita masih kekanak-kanakan. Anak kecil emang nggak tahu malu, kencing aja. Iya, iyalah anak kecil mah nggak tahu malu percaya. Anak kecil orang-orang lagi meditasi dia mah teriak-teriak. Ada ya sih. Anak kecil mah nggak tahu malu. Jadi kalau orang udah tua, ya masih nggak tahu malu, berarti cuma badannya doang yang tua. Batinnya masih bebocaheun katanya. Iya, masih kekanak-kanakan. Bagaimana caranya kita agar membuat batin kita dewasa, itulah yang paling penting. Ya, manusia masih bisa berubah nggak kok? Bisa? Yakin kok? Ya, yakin. Dengan catatan dia mau berubah nggak? Atau dia mau dirubah nggak? Itu dia yang penting. Saya sih yakin manusia semua bisa berubah. Karena kita semua menyimpan bakat-bakat baik, kita semua menyimpan bakat-bakat buruk. Kita semua ada sifat-sifat itu kita punya. Ya, saya pernah ceramah dan sering ini saya bicarakan bahwa kita di dalam batin kita ini ada 6 macam karakter. Tiga karakter buruk. Yang satu ambigu, nggak jelas. Yang 2 baik. Ya, jadi kalau kita bisa mengerti itu, nanti kita yakin bahwa kita masih bisa berubah. Apalagi kalau Anda percaya, Anda umat Buddha percaya nggak dengan alam-alam kehidupan? Ada berapa alam kehidupan? 31 ya. Di alam mana saja kita pernah lahir? Belum, nggak semua kali kok. Ada 5 alam yang kita belum pernah lahir. Sudah wasa 5 itu kita belum pernah lahir, karena itu anagami punya. Jadi kita pernah lahir di 26 alam kehidupan, betul nggak? Ya. Dan setiap pengalaman kita hidup di situ, sampai hari ini semua tersimpan. Tersimpan di batin kita. Tersimpan di dalam satu batin yang namanya sanya.
Apa itu sanya? Memori. Memori. Sekarang kita hidup. Anda punya pengalaman nggak? Kesimpan di mana pengalaman Anda yang sekarang? Dalam hati. Entah kalau hatinya dibuang. Hilang pengalamannya. Bukan di hati kode. Sanya. Sanya itu memori sih. Pencerapan kita. Ya. Dan saya mau kasih tahu kepada Anda. Bahwa yang kita serap dengan sanya kita itu bukan cuma di kehidupan yang sekarang. Di kehidupan yang dulu, saya nggak tahu sampai ke mana lah. Semuanya masih ada di sini. Kenapa saya bisa berani bilang begitu? Ada orang yang bisa membuktikan itu. Ya. Dia bisa akses satu kehidupan lalu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai ribuan. Sempurna sampai sedetil-detilnya. Menurut Anda siapa orang itu? Buddha. Karena saya baca bukunya. Iya, kalau saya baca bukunya, saya baca, oh ternyata ada manusia yang bisa akses sampai sebegitu detil. Dulu kemarin dia siapa, jadi apa, bahkan makanan kesukaan dia siapa, apa dia tahu. Ya, jadi semua pengalaman itu masih tersimpan di dalam diri kita. Kenapa sekarang manusia suka marah-marah? Kayaknya batin dia banyak menyimpan kemarahan dah. Ya. Karena batin dia banyak menyimpan kemarahan, akhirnya kayak buku. Ya, kalau buku gambarnya itu lagi, kita mau balik kemana juga itu lagi. Betul nggak? Nah, sekarang kita kalau nggak mau marah lagi, kita harus membuka lembaran baru. Ya, hidup kita sekarang adalah lembaran baru. Satu hari ke depan adalah lembaran baru. Masalahnya, mau Anda isi dengan apa lembaran baru Anda? Dengan marah lagi? Nggak mungkin kali kalau orang waras mah ya. Ya, sama seperti saya. Ya, kenapa sekarang saya mau jadi biku? Karena sama seperti orang-orang yang suka konflik. Ujung-ujungnya capek. Karena konflik nggak pernah selesai. Ya, beres satu, ada lagi, beres satu, ada lagi, beres satu, ada lagi. Dia capek lah. Ya, dia karena capek, pengen istirahat, nggak mau ceritanya begitu lagi, besok ceritanya begitu lagi, Karena ya ketika saya ada di situ, lama-lama saya mengalami kelelahan, lelah dengan sendirinya. Kalau capek tiap hari konflik. Terus saya cari jalan keluar. Gimana agar saya bisa keluar dari konflik? Dulu ketika saya jadi orang biasa, kalau saya marah, saya punya sansak. Ya, daripada saya mukulin orang. Ya, waktu saya masih orang biasa, dulu saya bilang ya petinju amatir lah. Kalau profesional kan nggak mungkin, amatir. Ya, saya juga suka main pukul kecil-kecilan. Ya, jadi kalau saya marah, saya pikir dari saya pukul orang main sansak aja hantebin terus dia, sampai pada berdarah. Nggak puas, kadang-kadang nggak puas. Karena saya dulu orangnya kebakar terus tiap hari. Jadi kalau saya nggak puas, saya keluar nyari batu kali. Iya benar sih. Kan tempat saya kan suka ada bangunan tuh ya, ada batu kali. Saya ambil batu kali, saya beladur ya. Sampai sebegitu. Kalau batunya belum pada pecah, belum puas. Iya, belum puas. Pulang ke rumah bawa api. Ya, ke depan mama bawa api, ke depan bawa bentak sini. Waduh, capek, kayak menciptakan neraka. Ya, tapi lama-lama, aduh, bagaimana caranya? Pengen padam. Karena lelah, marah terus. Itulah untungnya saya ketemu wihara. Dulu terus terang saya anti sama wihara. Iya, karena yang penting ngapain ke wihara? Yang penting lu jadi orang benar udah beres, udah cukup ya enggak. Lu ya ke wihara belum benar. Dulu saya begitu. Tapi Anda nggak boleh begitu ya. Dulu saya begitu. Karena saya sering dijemput teman-teman saya mau ke wihara. Ngapain gua ke wihara? Lu ya belum benar. Saya bilang lu orang wihara masih begitu. Iya. Dijemput lagi, bukan terima kasih, awas lu jemput gua lagi. Iya bisa begitu dulu ya sih ya. Ketulah. Lama-lama kayak wihara sendiri sih. Iya, galak sama orang wihara, hati-hati lo. Bisa ke wihara sendiri. Orang Benteng bilang ketulah katanya. Enggak ketulah. Saya mengalami satu kejadian di mana mau nggak mau saya harus tahu diri.
Ya, dulu ketika saya belum jadi biku, saya nggak punya agama, saya bilang. Sampai umur 30 tahun saya nggak punya agama. Terus, walaupun saya jahat, ya saya sih nggak jahat-jahat amat orang. Kalau nggak dijahatin saya nggak. Pokoknya jangan mulai aja, wes. Ya, kalau mulai celaka ya urusannya gitu ya. Beli satu dapat tiga. Jadi begitu. Ya, karena lama-lama akhirnya saya ditegur. Bukan ditegur sama bapak saya, nggak mempan bapak saya mama saya. Kuatan saya, galakan saya. Pengen tahu dia negur saya. Iya. Bapak, iya. Masalah hati urusan saya. Iya, nggak ada yang berani tegur saya. Mama saya, apalagi mama saya, dia mah sayang banget sama saya. Iya. Diusap-usap aja saya sama dia. Ya, akhirnya satu hari saya ditegur. Ditegur sama apa? Alam. Ternyata hukum alam lebih kuat. Ya, karena saya orangnya keras. Kalau diusap-usap tidur, ini digebuk. Ya digebuk, kalau saya digebuk, dibangunin, dikasih tahu, lu belum bener. Akhirnya ketika saya dulu pas di puncak itu, saya ketemu titik balik. Karena ya itulah saya bilang, inilah indahnya damai ya. Ketika saya sedang latihan, dulu saya sedang orang olahraga bilang bench press katanya. Ngerti nggak bench press? Bench press itu kita berbaring di bangku, angkatin barbel sih. Iya. 2 tangan, bukan 1. Biar badannya gede katanya. Kayak Arnold. Ya. Dulu saya begitu. Tapi ketika pas saya sedang olahraga, tiba-tiba saya dijemput malaikat kematian kok. Nggak bilang lagi dia lagi tuh. Iya, main datang, main jemput ya. Itu kaget saya ya. Oh ya. Masalahnya dulu saya nggak ngerti. Oh ternyata orang bisa mati kapan aja. Ya, nggak perlu sakit dulu. Bahkan orang agak sehat-sehat sempurna bisa udah tiba-tiba ada di depan pintu kematian. Ya, dulu saya ada di situ. Ketika saya agak sehat, tiba-tiba saya diambil sama makhluk-makhluk yang membawa saya ke depan pintu kematian. Maaf ya, pintu ini cuma kata kiasan. Ini mata batin yang melihat. Ya, Anda juga nanti akan ada di situ ya. Hati-hati ya. Bisa ntar, bisa besok, nggak tahu. Masalahnya yang saya lihat itu nggak sesuai dengan pemikiran saya. Dulu saya pikir, gua mah kalau mati gua pasti masuk surga. Gua mah, iya kan gua orang baik, gitu kan. Iya, saya punya keyakinan sama begitu sih. Kalau gua mati gua pasti masuk surga. Kan gua mah nggak jahat sama orang. Kan gua mah baik gitu kan. Pas benar-benar kemarin di depan pintu kematian, lu belum benar, lu bukan ke surga. Ya, untungnya saya masih dikasih kesempatan. Dalam kenyataannya, waktu nggak bisa mundur, betul nggak kok? Nggak bisa sih, waktu nggak bisa mundur. Dalam kenyataan, waktu terus berjalan ke arah depan. Karena biasanya kalau orang udah ada di posisi saya kemarin, nggak ampun kok. Selangkah lagi mati. Urusannya karma. Nggak ada yang bisa ngorong lagi. Nah, kemarin saya ada di situ, tapi saya bisa mundur. Mungkin orang seperti saya nggak 1.000.000. Ya. Bisa bikin waktu mundur. Karena orang kalau udah ada di situ, nanti dia pasti mati. Tapi kalau saya masih dikasih mundur. Kalau Anda mati, nanti ini penting buat Anda yang kalau mau mati. Iya pasti, mau nggak mau nanti pasti mati lah. Kalau kita mau mati, nanti ada 2 nimita. 1 kama nimita, 1 gati nimita. Kalau kita hidup dengan kemarahan, jangan Anda berpikir Anda masuk surga. Kalau Anda hidup dengan kebencian, jangan Anda pikir Anda hidup masuk ke surga, mati masuk surga. Jangan berpikir ke situ. Ya, karena ketika yang dulu saya lihat itu bukan gambaran surga, itu gambaran neraka. Tapi saya nggak tahu dulu itu apa kama nimita, gati nimita. Saya nggak paham. Ya, yang saya tahu, yang penting jadi orang baik, jangan jahat sama siapa-siapa. Betul ya. Mulut mah bilang baik, tapi hatinya jahat. Tangannya jahat, kakinya jahat, suka nggak dipakein orang. Iya. Ternyata pas saya dikasih tahu begitu, saya mulai mundur. Saya mulai cari tempat. Mau kebaktian, kemana? Yang kepilih wihara. Ya. Ketika saya pertama kali ke wihara, itu pun prosesnya nggak gampang, Bapak sekalian. Saya bisa masuk ke wihara setelah setahun saya mau ke wihara. Rumah saya sama wihara dekat, cuma hitungan 100 meter. Ya, tapi hati saya jauh. Nah, ketika saya mau dekat, setahun saya baru bisa masuk wihara.
Kenapa setahun lama amat Bante? Ya itulah saya bilang, mungkin kamar saya menghalangi kayaknya. Dari rumah udah niat nih mau ke wihara, udah rapi sih. Pas sampai depan wihara, kagak jadi masuk, ke sono lagi. Karena malu dengan masa lalu. Takut ada teman ngelihat. Takut ada teman ngelihat. Udah bener lu sekarang. Iyalah kita kan namanya orang Asia. Kan teman saya kan banyak sih. Saya ketuanya kan. Kalau diejek sama yang di bawah kan bagaimana kita ya? Malu kan ya. Wah, ketua kita ke wihara. Wah, malu kita istilahnya. Butuh waktu setahun saya ke wihara. Tapi pas saya masuk wihara, aduh kenapa enggak dari dulu saya masuk wihara ya. Katanya ketika saya lihat Buddha Rupang. Piti. Anda tahu Piti enggak? Piti tahu? Kegiuran sama apa? Bukan. Kata-kata itu terlalu sensual. Bukan kegiuran. Bukan kegiuran. Piti itu kebahagiaan yang meluap-luap. Bukan kegiuran. Lah kegiuran makan, tuh enak ya. Bukan. Ini kebahagiaan batin yang meluap-luap. Melihat Buddha Rupang, aduh meluap-luap. Sampai air mata saya keluar. Saya dulu orang jarang nangis. Iya. Tapi hari itu saya nggak bisa. Hari itu saya menangis. Nggak tahu malu di depan orang nangis sih. Bagusnya dulu nggak ada handphone kayak begitu. Ya, nggak ada rekamannya. Untunglah. Ya, pas hari itu, itulah saya bilang hati saya mulai disiram. Karena selama ini saya nggak pernah ketemu Dhamma, saya nggak tahu wihara itu apa, saya nggak pernah dengar orang Dhamma di sana, nggak tahu dana apa, saya nggak paham. Biku pun, nggak pernah ketemu. Ya, tapi ketika saya hari itu pas ketemu Buddha Rupang, indah sekali ya, ada masalah itu indah sekali ya, batin saya disiram. Itu saya bilang, mulai hari itu saya mencari damai di wihara. Ketemu nggak? Enggak kok. Ya itu saya bilang tadi awalnya kayak bulan madu kok, kayak orang menikah, pacaran indah, bulan madu indah, kesononya terserah Anda. Itu yang saya alami dalam dunia spiritual saya. Ya, ketika saya mulai tertarik, saya ke wihara. Awalnya indah, tengahnya indah, tapi kesononya marah lagi. Karena banyak ketidaksesuaian. Kode bilang tadi. Sebab marah itu karena kita menolak kenyataan. Karena kita ingin merubah kenyataan seperti yang kita mau. Kita enggak ingin nerima kenyataan itu sebagaimana adanya. Ya, kita selalunya ingin semuanya sempurna seperti yang itulah saya dulu kok. Ya. Sekarang mau sempurna enggak sempurna, saya anggap sempurna. Bodoh amat. Emang adanya itu kok. Emang kita siapa mau rubah kenyataan ya? Sekarang saya udah berubah. Kenapa Bante bisa berubah? Bagaimana caranya Bante berubah? Oh, enggak gampang sih. Enggak gampang. Batu bisa dirubah enggak? Batu bisa dirubah jadi patung enggak? Enci bisa berubah batu jadi patung? Saya juga nggak bisa, sama. Tapi ada orang bisa ngerubah batu jadi patung indah, Luci. Dengan bakat apa dia bisa merubah batu jadi patung? Seni sih, seni. Ya, seni merubah. Sesuatu yang buruk dia bisa merubah jadi indah. Tapi itu kan seni, seni patung. Kayu yang di mata kita nggak berharga, lihat tuh jadi bangku, bagus ya. Jadi patung Kuan Im, saya bilang di mana ya Kuan Im tadi ya? Apa di tempat lain? Nggak tahu. Ya, patung kayu, batu, besi yang begitu susah. Ada orang-orang tertentu yang bisa merubahnya menjadi indah. Bisa ya? Oh bisa. Kira-kira kita bisa dirubah jadi indah nggak nih? Yang ngerubah kita siapa? Apakah Jepara cari pematung? Hah? Jepara banyak Luci, ngerubah kayu jadi patung, indah Luci. Terserah mau bentuk apa, mau jadi kebo, ayu jadi bisa. Mau jadi Kuan Im Pusah bisa, ngomong aja sama yang matung. Ya. Tapi ya bukan itu. Inilah seni hidup. Ya, seni hidup. Anda punya bakat seni nggak dalam diri Anda untuk merubah diri Anda? Ya. Kalau Anda nggak bisa merubah, nggak punya bakat seni, kayak susah deh. Ya. Kayaknya orang seni itu nyentrik ya. Tengil kayaknya kalau nyentrik ya. Tapi yang saya bisa alami, oh ternyata manusia bisa berubah. Bisa berubah, tapi butuh waktu, Dan yang penting niat.
keinginan untuk berubah. Kalau kamu punya niat, kalau punya waktu, kamu kerjakan, pelan-pelan kamu pasti berubah. Pasti berubah. Tapi ya harus tulus. Benar-benar pengen berubah. Ya, bagaimana caranya Bante? Setelah saya pelajari di teori ada sih sebenarnya. Orang bisa bijaksana dengan 3 cara. Apa-apa itu? Orang bisa bijaksana dengan 3 cara. Dengan cara apa? Itu kok. Suta mayapanya, cinta mayapanya, bawana payapanya. Kayak anak si Angga itu. Cinta mayapanya. Ya. Orang bisa berubah karena dia mau belajar kok. Dan untuk bisa belajar kita harus rendah hati. Orang sombong nggak usah belajar, percuma, nggak bisa masuk. Udah ngomongin bagaimana itu mental terus. Ya. Jadi kalau kita mau bijaksana, nomor 1 yang pertama ini tahap awal, dia harus mau belajar. Karena ketika orang sudah mau belajar, jadi dia tahu dia belum pinter. Yang bahaya itu orang udah berhenti belajar. Ya, padahal masih didengkul kok. Capek. Jadi kalau Anda pengen jadi orang bijaksana, ya ingin keluar dari kemarahan Anda, dari kebodohan Anda, dari ketidaktahuan Anda, nomor 1 Anda harus banyak belajar. Belajar bisa dari buku, handphone sekarang banyak. Ya sekarang pun Anda lagi belajar, lagi ngomong, dengerin. Ya belajar bisa dari apa aja. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasa, ya dari apa yang kita alami, ya kan kita bisa belajar. Ya itu suta mayapanya. Yang kedua, cinta mayapanya. Dengan merenung. Dengan orang merenung dia bisa bijaksana. Bisa. Jadi maksud Bante, udahlah nggak usah ngurusin orang. Ya, diri sendiri aja belum beres ngurusin orang gitu ya. Iya, sekarang ngaca. Pulang ke diri sendiri. Kalau ada apa-apa, jangan cari kambing hitam. Iya, nggak ada kambing hitam dicat hitam. Iya, nyalain orang mulu begitu. Kalau ada apa-apa sekarang pulang ke dalam, cari kambing hitamnya ada di sini sebenarnya mah, nggak di sono. Iya, introspeksi kok namanya. Iya, itu cinta mayapanya. Jadi kalau Anda mau marah, mendingan jangan ngomong, cemberut aja mendingan ketahuan. Iya daripada ngomong ntar, kebakar pasti. Kalau Anda marah, Anda diam merenung, Ya, kalau Anda merenung, mudah-mudahan Anda nanti marahnya nggak lama. Tapi susah lah udah kebiasaan marah mah. Saya belum ngomongin orang, kayaknya belum puas Bante. Susah. Ya. Jadi kita bisa tambah bijak kalau kita merenung. Makanya besok-besok kalau ada apa-apa, kalau mau marah, mendingan diem. Masuk kamar sana, kunci pintu. Jangan makan 2 hari. Orang lapar mah gak bakal marah kok. Nyari nasi entah. Ujung-ujungnya. Ya kalau kita mau bijaksana ya jangan banyak belajar, ya mesti rendah hati dulu. Kita mesti berubah dah. Sekarang belajar jadi orang rendah hati dulu. Mau belajar. Ya 1. Dengan cara itu mudah-mudahan Anda nanti berubah. Karena kalau orang mau belajar pasti berubah. Pasti lebih pintar lah kalau mau belajar. Yang kedua, cinta mayapanya. Jangan lagi kita mencari-cari kesalahan pada orang lain. Karena kalau kita masih mencari-cari kesalahan di orang lain, nanti kalau kita menemukan kesalahan di dia, kita punya alasan buat marah. Emang dia yang salah sih Bante? Tanya dia Bante dah. Ih ngapain saya nanya-nanya? Urusan situ saya dilibatin. Iya. Karena kalau kita masih mencari keluar, nanti kalau ada pembenaran, kita marahnya bisa tambah banyak. Iya. Orang benar kan dia yang salah kan benar kan? Oh terus dulu. Ya itu yang kedua. Jadi kalau ada apa-apa nanti kalau kita kira-kira bahkan marah, udahlah mendingan pulang ke diri sendiri. Ya. Kalau saya sih sekarang kalau saya mau marah, saya pulang ke diri sendiri. Ya, misalnya nih, kita udah baik, kita udah tulus, kita udah berusaha jujur, kita udah berusaha nerima, kita udah berusaha maafin, tapi masih dikhianati, sakit nggak? Sakit ya? Sakit nggak dikhianati? Kalau kita sekarang dikhianati, berarti kita dulu pengkhianat. Iya kok, benar kok. Kan karma kok. Sebab akibat benar kok ya. Iya, kalau kita baik, Enci juga pasti baik sama Bante, betul ya? Kalau Bante jahat Enci gimana? Awas di jalan. Lihat mana tuh dia. Jadi sekarang kita pulangnya ke situ. Sekarang saya punya seni memadamkan api.
Ya, seni memadamkan api. Jadi bagaimana harusnya kita jadinya marah sama orang, benci sama orang, bikin kama baru. Sekarang kita jadinya kasihan, malah kama baru kita nggak buat. Terutama yang aku salah. Nggak benci lagi sama dia, nggak bilang dia jahat. Yang jahat mah ini. Bisa nggak mas sampai ke situ? Kalau sampai ke situ, Anda sudah jadi malaikat. Ya, masalah malaikat berhati putih katanya. Tapi susah ya kita begitu ya. Tapi bisa sih, bisa. Dengan apa itu? Dengan pengertian benar kok. Kalau orang nggak punya pengertian benar, nanti apapun yang dia bilang salah. Ya, jadi kalau orang sudah punya pengertian benar, yang salah pun benar. Emang mesti begitu. Emang udah waktunya kita dihina orang. Benar nggak sih? Kalau kerja gajian kan udah waktunya tuh. Komplain nggak? Nggak. Tapi kalau udah waktunya dihina orang, komplain nggak? Kenapa kita dihina orang? Kenapa kita direndahin orang? Kenapa kita disalahpahamin orang? Kenapa kita disakitin orang? Salah dia apa salah kita? Kalau sekarang salah dia, tapi kemarin salah kita. Kita bikin sebab. Ini masalah hutang piutang. Ya, jadi kalau Anda udah mengerti begitu, besok Anda banyak warasnya. Iya kok, banyak warasnya kok. Jadi kita marahnya berkurang, marahnya berhenti. Lama-lama jadi bisa bilang terima kasih, ada pelegaan. Apalagi kalau Anda udah makin waras, oh indah sekali kok hidup kok. Ketika ada orang jahatin Anda, oh kamsia, sekamsia. Tapi nggak di depan dia kok ya, jangan ya kok. Entah kurang ajar tuh orang. Enggak. Kalau kita diapa-apain orang, dulu harusnya kita marah. Klarifikasi, gua nggak mau tahu. Iya, mana orangnya? Ketemuin sama gua. Oh, ribut lagi. Oh, sekarang enggak penting, terserah mau ngomong apa. Ya, terserah nggak mau apa. Nggak ngaruh kali. Bisa nggak? Oh bisa sih. Kalau orang udah punya pengertian benar, ketika dia dijahatin orang, ada kelegaan. Karena dia sedang dimurnikan. Siapa yang memurnikan kita? Setiap hari kita sedang dimurnikan kok. Cuma masalahnya kita lebih senang marah daripada sabar, betul ya? Nah, jadi kalau Anda nanti ingin bisa bebas dari amarah, mesti jadi orang waras dulu. Ini sekarang udah waras belum? Setengah waras. Kadang-kadang marah, kadang-kadang sabar. Ya, dengan cara apa Bante? Saya matangnya bukan cuma dengan suta mayapannya, bukan dengan cinta mayapannya, tapi dengan bawana mayapannya. Ya, apa itu bawana mayapannya? Meditasi sih. Meditasi, bawana mayapannya, meditasi. Cuma meditasi yang bagaimana? Ya kan banyak orang meditasi jadi error ada ya? Ada kok, orang meditasi error. Iya. Ada orang meditasi jadi sombong, ada nggak? Iya, orang meditasi jadi kayak gorila, ada sih. Gua nih yang paling hebat. Iya ada nggak? Ada. Masalahnya meditasi bagaimana yang membuat kita jadi punya kemampuan, punya seni memadamkan api. Ya, karena banyak cara meditasi. Banyak orang meditasi bukannya padam, malah makin menyala-nyala. Ada ya sih ya. Bagaimana caranya kita nanti kita belajar meditasi agar kita lama-lama jadi padam sendiri. Dan saya untung saya ketemunya guru ngajarin saya tentang seni memadamkan api. Ya, bukan cuma api kebencian, tapi api keserakahan, api kebodohan. Ya, cuma satu kata yang diajarin, penerimaan diri kok. Cuma nerima apa adanya. Ya, tapi kalau Anda belum punya pengertian benar, capek, jadi beban. Tapi kalau Anda sudah ngerti, liwat aja kok. Kayak kita di pinggir kali. Mau bangkai tikus kayak yang liwat, mau ikan, mau perahu, terserah, nggak ada urusan. Iya, kita lagi ngaso di sini. Lagi di pinggir kali, lagi asik gitu. Nah, sekarang Anda mau belajar nggak tentang seni memadamkan api? Mau? Oke. Kalau mau, ini saya sampai jam berapa nih ngomong? Ini sekarang jam berapa? Hah? 10:41. Oh sebentar, nggak bisa padam kalau sebentar mah. Susah. Iya, saya nggak makan siang hari ini ya, karena saya udah makan pagi tadi. Boleh apa jam 12 ya? Oke ya.
Bener loh, Bante serius. Bante nggak makan siang hari ini. Iya, karena Bante kemarin ada masalah perut, makan kekenyangan. Ya, jadi sekarang nggak mau makan. Agak habis cuci perut tadi. Nah, jadi kalau boleh lebih, Bante lebihin sedikit ngomong. Ya, boleh ya? Anda boleh tanya panitia, boleh nggak? Emang Anda pengurus wihara sini? Boleh nggak? Anda pengurusnya bukan? Bukan ya? Boleh ya? Oh, boleh, katanya boleh. Iya, boleh. Karena nanti kalau ceramah kadang-kadang sejam kurang. Baru 2 sendok udahan. Baru kayak kurang. Iya. Karena harus ada tindak lanjut dari teori yang kita dengar, kemudian harusnya kita praktekkan. Karena teori cuma teori nggak dipraktekin lupa. Cuma jadi pengetahuan tapi nggak jadi pengalaman. Kalau bisa teorinya dipraktekin biar jadi pengalaman pribadi. Ya, ada seni memadamkan api di mana kita harusnya sih marah sebenarnya, dan kita punya alasan untuk marah kok. Dan orang lain pun bisa membenarkan kita marah, boleh. Tapi kita lebih memilih nggak marah. Bisa nggak ya? Belajar jadi orang sabar. Belajar jadi orang sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Iya. Jangan kesabaran teing. Ntar dipanggil Tuhan. Ya. Bagaimana caranya kita bisa sabar? Pengertian benar dalam hidup ini penting sih. Ya, penerimaan tanpa pengertian benar nanti berat untuk dijalani. Karena kalau makin nerima, bukannya enak hidup. Ya kalau nerima duit sih gampang ya. Iya. Tapi masalahnya ini kita sedang nerima kenyataan hidup. Ya, masalahnya kita hidup jadi manusia ini bawa utang banyak. Utang sama siapa? Kita utang sama siapa? Setiap hari ada orang datang nggak kita lagi utang, ada nggak? Orang Ambon siapa? Apa Batak? Setiap hari ada orang datang ke kita nggak nagih utang. Siapa itu? Orang paling dekat kita kadang-kadang nagih terus, capek. Ya, suami kita bisa nagih utang tiap hari. Ya, anak bisa nagih utang, mertua bisa nagih utang, ipar bisa nanti utang. Kapan beres? Iya, iya. Belum di tempat kerja orang nagih utang. Di wihara ketemu orang nagih utang lagi. Oh capek dah, kemana-mana ditagih utang terus. Pertanyaan saya, kenapa kita di mana-mana ditagih utang? Utangnya banyak. Terus kalau ditagih nggak mau bayar, makanya kagak beres-beres. Iya. Jadi kalau kita punya utang, kalau kita bayar cicil, lama-lama lunas nggak? Aduh, kalau orang lunas mah nggak bakal ada yang nagih datang lagi kali. Nah, sekarang kita bagaimana kita belajar, kita berlatih, bagaimana kita menyelesaikan semuanya di sini, di kehidupan kita yang sekarang. Ya, kita pengen jadi orang tenang, pengen orang jadi damai, bahagia. Capek kali marah-marah terus ya. Nah, bagaimana cara kita keluar dari kemarahan, kemudian kalaupun nanti kita harus marah, kita jadi nggak marah lagi. Saya bilang kita harus kembalikan semuanya ke diri kita sendiri. Ya. Satu pengertian tentang karma Anda harus tahu. Anda ngerti karma? Ngerti? Apa itu karma? Karma itu sebab akibat. Hukum sebab akibat. Karma. Karma itu perbuatan. Setiap perbuatan kan ada sebabnya, ada akibatnya kan. Ada kalau bahasa Bante ngerti aja nggak cukup. Ngerti karma aja nggak cukup. Anda harus bisa nerima karma. Kalau Anda bisa menerima karma, apapun yang terjadi Anda bisa damai dengan kenyataan. Iya. Nah, bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan kenyataan, Bante? Nah, itulah yang harus dari awal kita sudah jelas langkahnya. Karena langkah pertama salah, Anda salah jalan. Ya, kayak orang main catur. Suka main catur nggak? Ada yang suka main catur nggak di sini? Ayo kan deh kita main catur. Kalau saya suka main catur sebelum jadi Bante. Anda salah pembukaan, salah langkah, kalah. Apalagi lawan Anda lebih pintar. Atau Anda ada nggak di antara Anda yang hari ini masih suka naik bus kota? Ada. Kalau kita naik bus kota, kondektur kalau kita mau turun dia bilang apa? Kiri apa kanan? Kenapa nggak kanan? Kaki-kaki saya. Kalau kanan, secara otomatis kan nanti kan pintunya akan ada di kiri. Kalau kita kanan duluan, kalau kita oleng nggak ada pijakan baru.
Tapi kalau kiri dulu, oleng kan kanan masih bisa nahan. Orang turun bus aja tahu awalnya bagaimana. Masa orang meditasi nggak tahu awalnya di mana? Ya, orang turun bus aja harus tahu langkah awalnya di mana. Nggak ada orang turun bus kanan duluan, jatuh pasti. Iya, ke bawah dorongan angin, dorongan mobil. Nah, orang kalau meditasi, langkah pertama dia harus tahu. Dia apa yang dia harus lakukan waktu dia meditasi. Mm-mm. Kalau saya selalu ngajarin meditasi, kita masuk larinya ke 4 kebenaran mulia. Bukan pengen jadi Superman. Ya, bukan pengen baca-baca pikiran orang. Oh, capek karena orang pikirannya jahat mulu. Iya, iya. Bukan, kita meditasi bukan pengen bisa ini, pengen bisa itu, pengen ngalamin ini, pengen ngalamin itu. Ya untuk kita banding-bandingkan dengan orang lain tentang pencapaian kita. Oh bukan. Dari awal kalau Anda pengen meditasi udah jelas. Kita ingin keluar dari duka. Betul nggak? Betul. Ya, saya di sini saya nggak bawa bendera bidama. Kalau bawa saya kasih petanya. Dari mana kita harus memulai? Ya, jadi kalau kita nanti mau belajar sabar, meditasi itulah cara terbaik. Cuma bagaimana caranya, bagaimana metodenya, ya harus jelas. Tujuan kita meditasi apa? Engkau udah pernah meditasi kok? Udah. Udah sabar belum? Coba sini. Kalau udah sabar saya pengen tabokin sekarang. Bagusnya dijawab dulu sih. Enggak pengen nguji aja, pengen di mana dia sabarnya gitu. Ya kita meditasi pengen belajar sabar. Kalau saya terus terang pribadi, saya meditasi pengen berdamai dengan diri saya sendiri. Pengen padam sih kalau bahasa saya. Karena capek menyala terus, nggak ada ujungnya. Ya. Dan saya ketemunya, ya. Oh ternyata ya memang 4 kebenaran mulia itu. Ingin bebas dari duka. Karena marah itu duka. Betul ya? Sedih itu duka. Kecewa itu duka. Sakit hati itu duka, prasangka buruk itu duka, penyesalan itu duka. Pokoknya apa yang bikin Anda nggak nyaman, ya bikin kita nggak nyaman kan duka, betul kan? Dan kita kan sering ada di situ. Ya, kita kan semua juga punya masa lalu. Ya, ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, dan biasanya yang kesimpan yang menyakitkan ya. Yang menyenangkan mau hilang, kemana nggak tahu, nggak kepake. Jadi bagaimana dari awal kalau saya pribadi saya ingin bebas dari duka. Anda mau bebas dari duka nggak? Mau? Oh, berarti udah banyak duka tuh itu. Ya banyak duka. Ya kita semua orang berduka. Kita semua orang sakit. Ya kita udah bosan harusnya mengalami duka fisik. Duka batin sih yang paling sering mah. Ya saya ulang lagi. Marah itu duka. Ya. Bukan Anda yang berduka. Orang-orang yang Anda sayangi pasti akan berduka. Ya, mereka susah bahagia karena kita marah. Mereka mau kesenyum aja nggak bisa karena kita marah. Ya, bagaimana kita nggak marah lagi? Ah, kita harus tahu dulu duka itu apa. Ah, itu emang nggak perlu diajarin kali duka apa ya. Perlu diajarin nggak duka apa? Kalau di sini kan suka canting pagi, canting sore itu ada di buku. Jati piduka, kelahiran adalah duka. Jarang piduka, usia tua adalah duka, maranam duka, kematian adalah kesedihan, ratap tangis, kesakitan, kekhawatiran, putus asa adalah duka. Berkumpul dengan orang yang kita nggak suka duka, berpisah dengan orang yang kita cintai adalah duka. Itu cuma buku. Dalam keseharian ada duka yang lebih nyata. Ya, bukan di buku itu. Orang lahir ada yang bahagia nggak? Ada banyak orang lahir bahagia. Ya, Anda bahagia nggak sih? Pernah bahagia nggak? Ada orang tua bahagia nggak? Anjir udah tua masih ketawa itu, masih bahagia. Ya, jadi bahagia yang sesungguhnya, duka yang sesungguhnya itu benar-benar ada di keseharian, nyata setiap hari. Ya, jadi benar ketika kita sedang menolak kenyataan, itu sedang duka. Dan saya sedang ada di situ dulu. Dan sekarang saya minimal sudah bisa keluar dari situ. Ya karena saya sudah tahu sebabnya. Di mana duka itu berasal? Ya, kok dia bilang tadi kok siapa kok namanya? Eko. Kok Eko tadi udah ngomong benar. Duka itu karena kita nggak bisa nerima kenyataan kok. Nah, sekarang ilmu saya cuma nerima doang. Nerima, duduk lama-lama nerima. Cuma diam, enak nggak enak nerima. Intinya cuma nerima doang kok. Kesemutan ya diterima, pegal diterima, pinggang sakit diterima. Iya, semua diterima. Lama-lama kalau kita biasa nerima jadi watak nggak kok?
Kalau jadi watak, nanti kita akan jadi berubah orang baru. Kebiasaannya cuma nerima doang. Nerima, mau diomelin orang nerima, mau dia apain orang nerima, tapi bukan nerima bodoh ya, sorry ya, bukan nerima kalah, bukan nerima takut, bukan, tapi nerimanya dengan pengertian benar. Ya. Cari dulu duka itu apa, cari sebabnya. Kalau Anda sudah tahu sebabnya, cari jalan keluarnya. Ya, cari jalan keluarnya. Apa itu sebab duka? Kalau Dhamma Cakkappavattana Sutta bilangnya kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Buku, baca ulang-ulang nggak akan keluar dari duka sih. Coba dia pelajari. Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Itu kan ada kok ya Dhamma Cakkappavattana Sutta ya. Sebab duka. Tapi itu sangat luas maknanya. Sebab duka kita yang sesungguhnya ada di mana? Kan tadi Benda udah bilang, bukan salah yang dilihat kali, salah yang ngelihat. Iya. Ya bahasa gampangnya, nggak akan ada yang bisa menyakiti kita kalau kita yang nggak tersakiti, begitu ya? Nggak ada orang yang bisa menghina kita kalau kita nggak merasa dihina. Anjing menggonggong kafilah, ya begitu maksudnya. Biarin aja anjing terserah, jangan jadi anjing, jangan mengambil batu, teman timpu kayak anjing orang. Kalau majikannya marah ribut lagi. Maksudnya sekarang kita mau belajar seperti itu. Ya, apapun yang terjadi, kita tugasnya cuma nerima. Tapi nerimanya dengan pengertian benar. Bahwa kita meditasi sedang dimurnikan. Ya, dan memang tujuan kita meditasi ingin memurnikan diri. Karena kan kita kotor banget kayak. Jahatnya minta ampun, siriknya, dengkinya masih ada sih. Nah, tujuan kita meditasi ingin memurnikan diri. Kalau Anda sudah murni, Anda akan bebas dari duka. Ya, pasti akan bebas dari duka. Karena duka itu aku salah. Duka itu residu kotoran katanya. Ya. Sebab duka dari mana? Karena kita seringkali menolak kenyataan. Nah, bagaimana cara kita bisa berdamai dengan kenyataan? Ya itulah Anda butuh penerimaan, Anda butuh kesabaran. Bisa. Kita bisa keluar dari duka. Intinya sabar, intinya nerima. Ya, tapi nerimanya dengan pengertian benar. Kalau Anda sudah bisa mengerti sebab duka, harusnya Anda tahu bagaimana jalan keluar dari duka. Ya, kenapa? Karena kemarin saya ketemu orang yang berduka, masih hidup tapi duka. Sakit sudah lama sekali. Sampai hari ini dia masih sakit. Saya tanya, berapa lama Mak sakit? 8 tahun Bante. Aduh, 8 tahun Mak, harusnya Mak bukan lebih lemah. Harusnya Mak tambah kuat. Ya, kenapa orang ketika dia sakit, dia bukannya tambah kuat, dia tambah lemah? Kenapa? Karena dia kerjanya cuma mengeluh sih. Dia mengeluh, dia menghindari sakit, akhirnya dia dikejar-kejar penyakit, dibully karena takut. Ya, nggak berani menghadapi sakit. Nah, kalau saya, teknik saya beda. Di mana ada masalah, saya ada di situ. Nggak bakal lari kalau saya sih. Kalah, nggak masalah, masih ada besok. Ya, masih ada entar. Nggak ada masalah. Kalau saya begitu cara saya meditasi. Saya pengen bebas dari duka, tapi bukan lari dari masalah kali kok ya. Bisa nggak orang mengeluh bebas dari duka? Curhat mah Bante. Bisa nggak? Banyak umat Buddha bodohnya minta ampun, ada masalah ke Bante, ada masalah ke Bante. Dia pikir Bante menyelesaikan masalah dia kali. Enggak, cuma menghibur doang. Iya, dia pikir Bante apaan kali ya. Datang ada masalah ke Bante, ada masalah ke Bante. Dia pikir Bante nggak bermasalah. Kasihan lu, biar biku kasihan lu sih sebenarnya. Ya. Umat maunya dia mengerti, tapi dia nggak mengerti saya. Curhat. Tapi itu intinya orang latihan. Kalau orang datang ke saya cuma bilang, aduh kasihan amat nih orang ya. Kasihan amat ya. Masalah kecil itu aja sampai nyariin saya jauh-jauh. Ya, padahal di rumah pun dia bisa beresin sebenarnya. Masalahnya orang itu nggak pernah belajar dari masalah. Ya. Dan selama ini kita tanpa kita sadar, kita kalau ada masalah bukan bergerak untuk menyelesaikan masalah, mendekati masalah, tapi kita menghindari masalah. Kalau Anda hidup selalu menghindari masalah, di mana-mana ada masalah. Di mana ada masalah, di situ pasti ada yang marah. Ya,
Nggak ada beresnya marah Anda kalau Anda masih bermasalah. Sekarang bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah? Bisa nggak ya? Berarti suka ngadain barang tuh ketahuan tuh. Iya, menyelesaikan masalah tanpa bisa asik ya, pegadaian sih ya. Ya, asik ya. Bisa. Ternyata slogan itu dia jangan-jangan itu yang bikin itu orang meditasi tuh kayaknya. Iya, emang betul kok. Karena meditasi adalah cara yang paling indah untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, bahkan bisa menjadi kesembuhan, bahkan bisa menjadi kebebasan. Ya, karena itu yang saya alami dalam hidup ini. Maaf ya, kebebasan di sini bukan berarti saya jadi arahat, enggak ya maksudnya. Bebas dari duka yang selama ini menghantui kita. Ya, minimal saya nggak gampang duka seperti Anda. Saya nggak gampang marah seperti Anda. Yang nggak gampang tersinggung seperti Anda. Karena kebiasaannya sudah berbeda. Cuma nerima, 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 nerima. Mau belajar nggak sekarang? Belajar nerima kenyataan. Mau? Oke ya.